Nah, nah, kembali lagi bersama saya, Riyadi Handaka, ya. Nah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai review soal akuntansi pemerintah, ya, ini tahun 2018. Kita akan kerjakan sesuai dengan PMK 212/2019. Nah, bagi yang belum tahu soalnya bisa di scan barcode yang ada di sini ya. Nah, pada soal 345 ini kita akan bahas di nomor 33 itu ada pernyataan bahwa bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang diterima pada tanggal 31 Desember ya. Jadi diterimanya tahun lalu mungkin karena akhir tahun terus belum sempat disetorkan gitu ya, maka baru disetorkan di awal tahun gitu ya. Ini bisa kelihatan dari adanya kas di bendahara penerimaan. Jadi kalau kita lihat soalnya, itu, nah ini ya, di sini ada pada terangannya itu ya, itu ada kas di bendahara penerimaan 25 juta. Jadi di sini kebetulan ini akun neracanya itu hanya ada kas, tidak ada utang atau apa itu ya. Kalau dia pendapatan diterima di muka, nanti kan harusnya ada utang gitu ya, atau pendapatan diterima di muka dia sebagai utang gitu ya. Ini tidak ada gitu ya. Jadi adanya kas di bendahara penerimaan 25 juta gitu ya. Maka bagaimana perlakuannya gitu ya. Nah, sehubungan dengan tadi ya, dengan adanya pendapatan yang belum disetor adalah adanya kas di bendahara penerimaan senilai 25 juta, maka pengakuan atas pendapatan yang sudah diaudit tahun anggaran yang lalu ya kita tinggal setorkan saja. Jadi kita tinggal setorkan saja pendapatan tersebut ke rekening kas negara dengan jurnal diterima dari entitas lain gitu ya, pada kas di bendahara penerimaan. Jadi kas di bendahara penerimaan kan, jadi kas aset kas itu seharusnya kosong ya di awal tahun ya, atau di akhir tahun itu harus kosong. Jadi semua harus disetorkan ke kas negara. Nah, ketika terdapat sisa kas gitu ya, atau kas yang masih mendapat yang belum setor, maka kita akan menyetorkan gitu ya. Nah, kebetulan ini adalah pendapatan gitu ya, maka di buku besar akrual dan di buku besar kas dicatat diterima dari entitas lain pada kas di penerimaan untuk besar akrualnya, sedang di buku besar kasnya diterima dari entitas lain pada pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan gitu ya. Itu jurnal ini sama sebenarnya dengan jurnal pada PMK yang lalu, jadi tidak ada perubahan. Jadi memang menurut keterangannya hanya transaksinya hanya yang berkaitan hanya kas di bendahara penerimaan ya, itu aja. Nah, sekarang soal yang ketiga, soal yang 3 Januari dan 4 Januari ini berkaitan dengan belanja tunai yang bersifat expendable gitu ya. Nah, jadi ada diajukan SPP atau SPMLS belanja pegawai untuk bulan Januari sebesar 100 juta dengan potongan PFK sebesar 11.500.000 gitu ya. Ini LS ya, jadi kita nggak motong ya, potong oleh kuasa bun nanti. Kemudian di tanggal 4 Januarinya diterima SP2DLS belanja pegawai bulan Januari. Nah, ini kalau tadi kita sebelumnya sudah belajar jurnal anggaran, ini jurnal anggarannya di mana? Ada nggak sih kan itu? Nah, ini ada jurnal anggarannya. Jadi kalau kita lihat di PMK 212 itu ya, yang sudah Bapak ringkaskan itu ya. Jadi kalau kita lihat
Untuk jurnal belanja LS ini kebetulan yang sifatnya expendable gitu ya, itu harusnya di PMK 212 halaman 52, kalian bisa baca. Itu segmennya itu pertama kita bikin jurnal anggaran komitmen belanja. Ketika ada hak tagihnya maka kita jurnal balik gitu ya. Kalian bisa lihat bahasan di 2B yang tadi, 2B. Kemudian jurnal atas resum tagihan saat dilakukan SPP. Jadi ada jurnal resum tagihan SPP. Baru berikutnya jurnal realisasi anggaran. Jadi realisasi bukan anggaran sih, realisasi belanjanya nih. Jurnal realisasi belanja ini ya. Ini jurnal realisasi belanja. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Jadi ini di halaman berapa tadi? 58. Pertama, belanja tunai yang bersifat expendable dari rekening kas negara melalui pembayaran langsung ya. Maka sekuennya lah urutannya gitu ya. Itu bikin komitmen belanja. Pada lihat di jurnal anggaran. Nah, kita bikin. Jadi komitmennya gimana Pak? Apakah nah ini bedanya komitmen di PA dengan di belanja. Nah, kita bahas ya. Ini kita bahas di bahasan 2B. Tadi kita belum sempat bahas gitu ya. Nah, jurnal anggaran untuk komitmen belanja gitu ya, jurnal anggaran komitmen belanja dan pengelolaan pembiayaan digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan tadi ya. Nah, sehubungan dengan komitmen entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan pemerintah atas belanja dan atau pengeluaran pembiayaan pemerintah tidak dimaksudkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran dan pengelolaan kas dalam memperhitungkan ketersediaan dana. Nah, pada PMK 212 ini jurnal komitmen belanja dicatat secara single entry dan double entry di aplikasi dan aplikasi tingkat lanjut. Namun pencatatan ini hanya ada di buku besar aktual ya, dan akan dibalik saat tagihannya diterima. Nah, ini yang sebelah kiri itu yang dicatat secara double entry, ada belanja pegawai. Misal kalau yang contohnya ini kan adalah pembayaran belanja pegawai ya. Belanja pegawai pada dicadangkan untuk belanja transfer gitu ya. Itu secara double entry. Terus kalau secara single entry ya tadi hanya catat belanja pegawainya. Loh, sekarang tanya kenapa hanya dicatat di buku besar aktual kira-kira gitu. Karena terkait tadi kan kalau catat dahulu terkait komitmen anggaran. Maka supaya di log by sistem itu akan menghasilkan cuma akun belanja doang. Pada dicadangkan untuk belanja ya, otomatis itu ya. Nah, sedangkan yang single entry ini untuk transaksi jurnal komitmen belanja apa sih kan itu ya. Ya misal saat ditandatangani kontrak tadi maka dijurnalkan jurnal anggaran komitmen belanja gitu ya. Ini untuk transaksi belanja tadi ya. Contoh transaksi apa sih jurnal komitmen belanja ini? Yaitu saat ditandatangani kontrak A itu ya, maka dijurnalkan jurnal anggaran komitmen belanja. Jadi pada modul komitmen di Sakti, ketika kita bahas jurnal kita input jurnal anggaran, maka dia akan mencatat ya transaksi kontraktualnya. Di saat tanda tangan kontrak, maka akan input tekanannya siapa, merekam kontrak, pembuatan ADK, lalu hingga pencatatan CAN ya, komitmen application number atau user operator komitmen. Nah, ketika tadi ada ini ada double entry, single entry, tadi akrual udah jelas ya, masalah di log gitu ya. Lalu apa bedanya pencatatan double entry dan single entry? Kalau double entry ya untuk belanja kontraktual atau non kontraktual gitu ya. Yang menarik data via span ya, menggunakan double entry. Sedangkan yang tidak menarik data yang nggak perlu rekonsiliasi ya, dengan span maka langsung aja. Jadi single entry itu. Kira-kira oke, ini contohnya transaksi di JPK itu ya. Nah, kalau jurnal anggaran komitmen belanja di PMK 215 sama sebenarnya. Kalau kita flashback lagi di 215 gimana sih? Ya, dia sama perlakuannya dengan yang sekarang yang 212 itu ya. Yaitu dilakukan saat terjadinya komitmen pengeluaran negara. Maka ketika ada
sama belanja apa pada dicatatkan untuk belanja transfer, jadi sama-sama double entry gitu ya, dan dicatat pada jurnal akrual gitu ya. Nah itu ada jurnal standar komitmen belanja transfer ini sama ini. Oke, kita lanjut ke LS tadi ya. Nah berarti pertama yang LS tadi kita melakukan jurnal komitmen belanja, kemudian habis itu kita melakukan SPP. SPP-nya gimana? Tadi kita mencatatkan bebannya apa gitu ya, kalau ini beban pegawai gitu ya, pada belanja transfer yang masih harus bayar. Nah itu ya. Kemudian ketika sudah jadi SP2D, maka kita tulis belanja atau transfer yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah kalau di PMK 215/2013 jurnal komitmen belanja tidak pernah dibuat dalam sistem, jadi dia langsung ke SPP ya, hingga SP2D. Bahkan kalau ngacu ke 225 malah langsung hanya ke SP2D aja, SPP-nya nggak tulis gitu ya. Nah demikian kalau kita lihat kembali ke PowerPoint-nya tadi. Oke, lihat PowerPoint. Nah ini tadi sekuennya. Jadi yang perlu diingat, pasti dibikin jurnal anggaran komitmen belanjanya, baru jurnal SPP-nya, baru ke jurnal SP2D-nya. Nah, atas transaksi tanggal 3 Januari jurnalnya demikian. Komitmen anggarannya belanja gaji pokok PNS pada dicadangkan untuk belanja pegawai. Pak, di soal belum ada belum ada coanya ya, udah ditambahkan coanya itu ya. Itu nggak ada kata dicadangkan tapi ya. Kita tambahkan dicadangkan untuk belanja pegawai, nah itu ya. Nah, belanja pegaji pada dicadangkan untuk belanja pegawai, lalu dicadangkan untuk belanja pegawai pada belanja gaji ketika kita akan buat SPP. Baru beban gaji pokok PNS pada belanja pegawai yang masih harus bayar. Nah, di SP2D baru kita mencatat di buku besar akrual dan buku besar kas gitu ya, baru kita ngakuin belanjanya itu setelah terjadinya realisasi anggaran gitu ya. Itu jurnal untuk pembayaran LS yang sifatnya expendable gitu ya. Nah, yang saya warnai pink kan perlu diingat bahwa jurnal anggaran komitmen belanja itu hanya ditujukan untuk tadi penyediaan dana untuk manajemen. Jadi dia tidak digunakan untuk penyusunan laporan keuangan secara umum. Namun di PMK 212 jelas ya bahwa dia dijurnalkan gitu ya. Oke, sementara itu kita lanjut lagi ke video 4 ya. Terus selalu bersama Bapak.